2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi perjalanan dinas. Yang anggota kelompoknya ada Devin Salgita Medara, Mugi Astuti, Nabila Safitri, Rahainda Febrianti, Sabrina Zafira, dan Zafira Nasution. Di sini ada 5 materi. Kita masuk ke materi yang pertama, ada pengertian perjalanan dinas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan suatu kegiatan bepergian ke suatu tempat, sedangkan dinas sebagai bagian kantor pemerintah yang mengurus suatu pekerjaan. Jadi pengertian dari perjalanan dinas itu pimpinan pergi ke suatu tempat yang jaraknya lumayan jauh dari perusahaan dengan tujuan urusan pekerjaan. Contohnya, pimpinan pergi ke kantor cabang yang di Bandung untuk peresmian gedung baru. Selanjutnya ada macam-macam perjalanan dinas. Ditinjau dari wilayah tujuannya ada 2, perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri yaitu pimpinan melakukan perjalanan dinas sendiri ataupun bersama, yang cakupan wilayahnya masih ada di sekitar Indonesia. Contohnya, pimpinan pergi ke Surabaya untuk menandatangani surat hubungan kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya, perjalanan dinas luar negeri, yaitu pimpinan melakukan perjalanan baik seorang diri ataupun bersama yang tempat tujuannya di luar Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara. Contohnya, pimpinan pergi ke negara Singapura untuk menghadiri rapat dari perusahaan lain. Selanjutnya, ada ditinjau dari transportasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perjalanan dinas lewat darat, yaitu apabila jarak perusahaan dengan tempat tujuan cukup dekat, maka dapat menggunakan mobil perusahaan. Jika jarak perusahaan ke tempat tujuan dinas relatif jauh, bisa menggunakan jasa biro. Jalur ini lebih ekonomis karena tidak banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya, perjalanan dinas lewat laut. Bisa menggunakan kapal, tapi biasanya jalur ini ditempuh apabila tersedia waktu yang cukup banyak dan tidak mendesak untuk sampai ke tempat tujuan dinas. Selanjutnya, ada perjalanan dinas lewat udara. Dapat menggunakan fasilitas pesawat apabila jarak cukup jauh dan waktunya mendesak, contohnya seperti akan dinas ke luar negeri. Selanjutnya ditinjau dari tujuan. Yang poin pertama di sini pimpinan harus mempelajari materi rapatnya agar tahu apa yang akan dibahas. Di poin kedua juga pimpinan harus mempelajari materi seminar nasional, seminar apa yang akan diadakan. Di poin ketiga tujuannya yaitu pimpinan berkunjung ke daerah tersebut atau ke daerah-daerah. Contohnya, pimpinan datang ke suatu daerah untuk survei tempat sebagai cabang baru. Di poin keempat, pimpinan membawa buku referensi dan pimpinan wajib menjaga kesehatannya selama pelatihan atau diklat berlangsung. Di poin kelima, mengikuti pelantikan karena mendapat promosi atau kenaikan jabatan. Di poin keenam, tujuannya mengajak kerjasama dengan perusahaan lain. Di poin ketujuh, menghadiri acara perusahaan, seperti ulang tahun berdirinya perusahaan atau peresmian cabang baru. Di poin ke-8, tujuan diadakan perjalanan dinas dilakukan karena adanya kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam, memberikan beasiswa kepada orang di pelosok yang mempunyai bakat, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menempuh pendidikan. Di poin ke-9, tujuannya sebagai cara atau ajang untuk memperluas usaha perusahaan. Di poin ke-10, tujuannya untuk rapat umum pemegang saham. Silakan dilanjut. Materi selanjutnya, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Ada 3 cara yang bisa untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Yang pertama,
in-house traveling department atau divisi perjalanan, yaitu suatu bagian yang hanya khusus untuk mengurus perjalanan dinas dan memiliki tanggung jawab atas persiapan dokumen, tiket, hotel untuk pimpinan menginap, serta mengurus semua pengeluaran selama perjalanan dinas. Yang kedua, travel bureau, yaitu biro perjalanan, di mana perusahaan memakai jasa biro perjalanan untuk mempermudah pimpinan melakukan perjalanan dinas agar menjadi lebih praktis. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris. Ketika pimpinan meminta administrasi kantor atau sekretaris itu sendiri yang membuat perjalanan dinasnya, maka administrasi kantor atau sekretaris harus segera membuatnya dan menyiapkan semua dokumen, paspor, visa, tiket, dan hotel yang diinginkan pimpinan. Selanjutnya, persiapan rencana perjalanan dinas. Dalam merencanakan perjalanan dinas, administrasi kantor atau sekretaris harus segera mengumpulkan informasi perjalanan secara lengkap mengenai peraturan perjalanan dinas perusahaan. Adapun persiapan perjalanan dinas pimpinan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas. Yang kedua, tujuan utama perjalanan dinas pimpinan. Yang ketiga, jadwal yang pasti tentang acara perjalanan dinas seperti waktu keberangkatan, kedatangan, persinggahan, dan kepulangan. Tujuannya agar tidak membuang waktu dan berjalan sesuai dengan jadwalnya. Dan yang keempat, prosedur tentang transportasi dan akomodasi yang biasa dipakai, apakah pimpinan punya pilihan menggunakan kelas utama atau kelas ekonomi, serta jenis hotel yang dikehendaki agar pimpinan nyaman selama perjalanan dinas. Yang kelima, dokumen atau materi yang diperlukan. Yang keenam, jumlah uang perjalanan yang akan diperoleh oleh seorang pimpinan. Yang ketujuh, cara memperoleh penggantian biaya perjalanan. Yang ke-8, prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasa dipakai pimpinan. Yang ke-9, cara pemesanan tiket transportasi dan hotel yang dikehendaki oleh pimpinan. Yang ke-10, custom regulation atau bea cukai dari negara yang akan dikunjungi pimpinan. Sebelum pimpinan ke luar negeri, bagian administrasi kantor atau sekretaris harus mencari tahu terlebih dahulu tentang peraturan bea cukai dan barang apa saja yang boleh dibawa dan barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Yang ke-11 ada bagasi, yaitu ketentuan jumlah barang yang akan masuk ke kabin pesawat. Cara pemesanan tiket transportasi dan hotel yang dikehendaki oleh pimpinan, seorang sekretaris harus tahu tentang tiket, yaitu ada pembelian tiket, ada shuttle flights, ada open return, ada confirmation, ada remaining tickets, dan perubahan pemesanan. Sementara itu, jenis bagasi penumpang dibedakan menjadi 3, yaitu ada bagasi terdaftar, barang bawaan yang terdaftar dan dimuat di tempat khusus barang di dalam pesawat yang disebut bagasi kompartemen. Untuk setiap cek bagasi, penumpang memperoleh label bagasi bernomor atau bagasi tag sebagai tanda terima waktu check-in. Yang kedua, ada bagasi tidak terdaftar. Barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin pesawat. Barang bawaan yang boleh dibawa kabin penumpang yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada free carry-on item adalah barang bawaan yang boleh dibawa ke dalam kabin penumpang tanpa harus ditimbang. Yang kedua ada cabin baggage, yaitu adalah barang bawaan dalam jumlah terbatas yang boleh dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Yang ketiga itu ada weight concept. Setiap penumpang mendapatkan jatah membawa bagasi dengan ketentuan antara lain utama maksimal 40 kg, kelas dinas maksimal 30 kg, dan kelas ekonomi maksimal 20 kg. Agar rencana untuk perjalanan dinas mudah dikontrol, maka administrasi kantor atau sekretaris harus membuat pengendalian perjalanan untuk setiap kegiatan perjalanan yang disebut travel checklist. Selanjutnya, persiapan dokumen perjalanan dinas.
Dokumen internal. Dokumen internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Dokumen internal berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Lalu dokumen eksternal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berkaitan untuk perjalanan dinas. Berupa paspor. Paspor adalah identitas warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor bisa dibedakan menjadi 5 macam, yaitu paspor biasa. Paspor adalah yang digunakan untuk masyarakat umum, paspor dinas, paspor yang untuk pegawai atau pemerintah untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Paspor diplomat adalah paspor yang digunakan untuk pejabat diplomat seperti duta besar atau pejabat lainnya. Paspor khusus, paspor yang digunakan untuk PBB dan biasanya mendapatkan perlakuan diplomatik. Paspor haji, paspor yang orang-orang gunakan untuk ibadah haji. Paspor belajar untuk mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri. Paspor keluarga, surat izin yang dimiliki seseorang untuk bekerja di luar negeri. Visa. Visa dokumen yang berupa izin tinggal di suatu negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu. Ada transit visa, adalah visa yang diberikan kepada seseorang yang singgah atau transit di suatu kota atau negara tertentu. Turis visa adalah visa untuk orang-orang mengadakan perjalanan pariwisata. Business visa adalah visa untuk orang-orang yang melakukan kunjungan dinas atau urusan dagang ke suatu negara. Diplomatic visa adalah visa yang diberikan kepada pejabat kedutaan, konsulat, atau perwakilan suatu negara yang patut diberikan penghormatan atas dasar hukum. Official visa adalah yang diberikan pejabat resmi suatu negara dalam hubungan internasional sebagai tanda persahabatan kedua negara. Imigran visa, visa yang diberikan kepada imigran yaitu orang-orang yang datang ke suatu negara dan ingin tinggal menetap di negara tersebut. Surat keterangan fiskal. Fiskal adalah pajak yang harus dibayar oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi dari imigran setempat yang menunjukkan bahwa telah memasuki dan meninggalkan negara yang bersangkutan. Selanjutnya. Sertifikat kesehatan adalah surat keterangan imunisasi untuk vaksinasi penyakit tertentu. Fungsinya untuk menyatakan bahwa warga negara Indonesia bebas dari penyakit menular. Cara mendapatkan sertifikat kesehatan dengan mengurusnya di Dinas Kesehatan Pemerintah dan melakukan check-up. Tiket transportasi adalah media pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Hal-hal yang menjadi pertimbangan saat pembelian tiket pesawat yaitu 1. Jurusan dan rute pesawat terbang. 2. Kelas penerbangan. 3. Status penerbangan. Apakah sudah oke atau masih daftar tunggu. 4. Pengaturan tempat duduk. 5. Status tiket dibagi menjadi 3, yaitu A. Full fares atau endorsable, yaitu tiket pesawat yang tarifnya paling mahal. B. Non-endorsable, yaitu tarif tiket pesawat lebih murah daripada endorsable. C. Restricted, yaitu jenis tiket yang tidak dapat mengganti jadwal penerbangan, baik dari airlines yang sama maupun airlines yang lain. D. Voucher penginapan. Voucher penginapan yaitu voucher kamar hotel sudah terdapat nama pemesan, nama hotel, nomor kamar, serta tanggal masuk dan keluar hotel. Berikutnya, selanjutnya persiapan transportasi perjalanan dinas. Yang pertama persiapan transportasi. Pemilihan jenis digunakan berdasarkan waktu dan jarak tempuh tempat perjalanan. Perjalanan dekat biasanya menggunakan transportasi darat seperti mobil, bus, atau kereta api. Sedangkan perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat, misalnya keluar kota atau keluar negeri. A. Perjalanan dinas menggunakan transportasi darat. 1. Perjalanan dinas menggunakan mobil. Persiapan yang dilakukan sebelum perjalanan dinas menggunakan mobil sebagai berikut. A. Memeriksa kondisi mobil. B. Menyiapkan surat-surat seperti STNK, SIM, atau KTP. C. Membawa peta dan rute perjalanan yang akan dilalui. D. Menyiapkan rencana kegiatan seperti jadwal pertemuan, alamat, dan nomor telepon mitra dinas. E. Memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan pimpinan.
F. Menyerahkan kepada pimpinan semua dokumen perusahaan yang diperlukan dalam perjalanan dinas tersebut. 2. Perjalanan dinas menggunakan kereta api. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum perjalanan dinas menggunakan kereta api. Sebagai berikut. A. Memeriksa tiket. B. Mengonfirmasi dari 2 keberangkatan dan kedatangan di stasiun tujuan agar tidak ada ketelatan ketika nanti mau jalan ke suatu tempat. C. Menyiapkan rencana perjalanan. D. Memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan pimpinan. E. Menyerahkan kepada pimpinan semua dokumen perusahaan yang diperlukan dalam perjalanan dinas tersebut. B. Perjalanan menggunakan transportasi laut. Persiapan yang diperlukan saat perjalanan dinas menggunakan transportasi laut sebagai berikut. 1. Memesan tiket kapal laut sebelum jadwal keberangkatan. 2. Mengonfirmasi kepada petugas mengenai pelabuhan yang digunakan untuk berangkat. 3. Memeriksa masa berlaku paspor dan visa pimpinan. Itu untuk perjalanan ke luar negeri. 4. Membawa mata uang asing dan traveler CQ. 5. Menyiapkan rencana perjalanan. 6. Memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan pimpinan. 6. Memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan pimpinan. 7. Menyerahkan kepada pimpinan semua dokumen perusahaan yang diperlukan dalam perjalanan dinas tersebut. 8. Mengusahakan ada penjemputan di pelabuhan tujuan. Perjalanan menggunakan transportasi udara. Hal-hal yang dipersiapkan ketika melakukan perjalanan dinas menggunakan transportasi udara sebagai berikut. 1. Membeli tiket pesawat sebelum keberangkatan. 2. Memeriksa kembali masa berlaku paspor dan visa pimpinan. 3. Menyiapkan rencana perjalanan. 4. Memastikan semua barang yang tidak melebihi berat maksimum yang telah ditentukan. 5. Memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan. 6. Menyerahkan kepada pimpinan semua dokumen perusahaan yang diperlukan dalam perjalanan dinas tersebut. 7. Mengusahakan ada jemputan di bandara tujuan. 8. Membawa traveler dan mata uang asing negara tujuan, jika tujuan perjalanan dinas tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, Persiapan akomodasi. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa tempat penginapan atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan, minum, dan jasa lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan akomodasi. 1. Pemesanan kamar hotel. Pemesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya atau melalui telepon atau pesan langsung saat tiba di hotel. 2. Check-in, yaitu mendaftarkan diri untuk memasuki hotel. Dilakukan di bagian resepsionis. 3. Check-out, yaitu meninggalkan hotel dengan menyerahkan kunci dan memeriksa barang bawaan. 4. Cara pembayaran. Biasanya dilakukan pada saat check-in, tetapi ada juga beberapa hotel yang pembayaran kamar dilakukan pada saat akan check-out. B. Jenis-jenis akomodasi. 1. Hotel. Hotel adalah penginapan yang menyediakan jasa pelayanan makan, minum, dan lain-lain. Tipe hotel dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. City Hotel. Berdasarkan lokasi hotel. 1. City Hotel. Hotel yang terletak di kota-kota besar. 2. Urban Hotel. Hotel yang terletak di dekat kota. 3. Suburb Hotel. Hotel yang terletak di daerah pinggiran kota. 4. Resort Hotel. Hotel yang terletak di daerah peristirahatan. 5. Airport Hotel. Hotel yang terletak di dekat bandara. B. Berdasarkan jumlah kamar. 1. Small Hotel. Hotel yang jumlah kamar terendah maksimal 25 kamar. 2. Medium Hotel. Hotel dengan jumlah kamar antara hotel kecil dan hotel besar. Misalnya antara 26 sampai dengan 299 kamar. 3. Large Hotel. Hotel dengan jumlah kamar minimal 300 kamar. C. Berdasarkan aktivitas tamu hotel. 1. Sport Hotel. Hotel yang merupakan bagian dari satu kompleks olahraga. Misalnya The Century Park Hotel Senayan. 2. Ski Hotel. Hotel khusus untuk tamu yang akan bermain ski. 3. Convention Hotel. Hotel sebagai bagian dari kompleks konvensional.
D. Berdasarkan harga jual. 1. European Plan Hotel. Hotel dengan harga jual hanya untuk kamar saja. 2. American Plan Hotel. Hotel dengan harga jual untuk kamar dengan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali makan. 3. Deluxe Hotel. Hotel dengan harga jual paling mahal. 4. First Class Hotel. Hotel dengan harga jual menengah. 5. Economy Hotel. Hotel dengan harga jual terendah. 5. Berdasarkan tipe tamu hotel. 1. Family Hotel. Hotel dengan keluarga. 2. Business Hotel. Hotel untuk pengusaha. 3. Turis Hotel. Hotel untuk wisatawan. 4. Transit Hotel. Hotel untuk tamu yang singgah untuk sementara. 5. Pure Hotel. Hotel untuk tamu yang ingin berobat. Juga dikenal dengan sebutan spa. F. Berdasarkan lamanya tamu hotel tinggal. 1. Transit Hotel. Hotel dengan lama tinggal tamu rata-rata semalam. 2. Residential Hotel. Hotel dengan lama tinggal tamu cukup lama. 3. Semi-residential Hotel. Hotel dengan lama tinggal tamu lebih dari 1 hari tetapi tetap dalam jangka waktu pendek. Adapun tipe-tipe kamar tidur hotel sebagai berikut. A. Standard room atau regular room. Kamar yang tidak terlalu besar, dilengkapi dengan twin single atau double bed. 2. Superior room. Kamar yang menyerupai standard room hanya ukuran agak besar. C. Twin bedroom. Kamar yang dilengkapi dengan 2 single bed untuk 2 orang. D. Family room. Kamar besar yang dilengkapi dengan double bed. E. Double bedroom. Kamar yang dilengkapi dengan 1 tempat tidur untuk 2 orang. Single bedroom. Kamar yang dilengkapi 1 tempat tidur, twin bed untuk 1 orang. G. Connecting room. 2 kamar yang bersebelahan dan dihubungkan dengan connecting door atau pintu tembus atau penghubung. H. Adjoining room. Kamar yang bersebelahan tetapi tidak mempunyai pintu penghubung. I. Extra usage. 1 tempat tidur dipakai untuk menambah tempat tidur di suatu kamar. J. Studio room. Kamar yang dilengkapi dengan studio bed. Kadang disebut dengan executive room. 2. Motel. Motel merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu motor dan hotel. Yaitu, motel adalah penginapan yang menyediakan fasilitas khusus berupa tempat parkir kendaraan bermotor yang terletak di dekat kamar dan biasanya tertutup. 3. Hostel. Hostel adalah tempat penginapan yang murah, biasanya digunakan bagi mahasiswa atau karyawan yang sedang melaksanakan pelatihan atau diklat. 4. Guest house adalah penginapan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi untuk para tamu dan mendapatkan pelayanan makan dan minum. 5. Mess adalah penginapan yang biasanya dibangun oleh suatu instansi tertentu bagi karyawan atau pegawai dengan biaya sewa yang relatif lebih murah. 6. Lodgement adalah rumah penginapan yang hanya menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan. 7. Mansion adalah rumah besar yang disewakan. 8. Bungalow adalah penginapan yang berupa rumah-rumah kecil yang berlokasi di daerah wisata, digunakan untuk beristirahat. Selanjutnya, persiapan pembiayaan perjalanan dinas. Persiapan pembiayaan perjalanan dinas ialah membuat rencana anggaran biaya secara detail yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembiayaan selama perjalanan dinas. Maksudnya ialah perusahaan wajib membuat rencana anggaran biaya secara detail yang mencakup pengeluaran perusahaan untuk selama perjalanan dinas. Adapun jenis-jenis pembiayaan dalam perjalanan dinas terbagi menjadi 7. Yang pertama, biaya dokumen perjalanan. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya akomodasi. Yang keempat, biaya acara atau kontribusi. Yang kelima, biaya meals entertainment. Yang keenam, biaya konsumsi. Yang ketujuh, biaya lumsum atau per diem. Yang pertama, biaya dokumen perjalanan ialah surat keterangan yang digunakan selama dalam perjalanan menerangkan orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut sehubung perjalanan. Misalnya biaya pengurus paspor, biaya fiskal, dan lain-lain. Yang kedua, biaya transportasi ialah
biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi, misalnya biaya perjalanan pulang pergi, dan biaya perjalanan lokal selama dalam perjalanan dinas. Yang ketiga, biaya akomodasi ialah segala biaya yang digunakan untuk penginapan serta makan dan minum selama melakukan kegiatan perjalanan dinas. Yang keempat, biaya acara atau kontribusi penyelenggaraan acara, misalnya biaya seminar atau biaya pelatihan. Yang kelima, biaya meals entertainment ialah biaya yang digunakan untuk menjamu relasi. Yang keenam, biaya konsumsi ialah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai konsumsi atau pemakaian terhadap satu barang atau bisa diartikan sebagai biaya pemakaian barang. Yang ketujuh, biaya lumsum atau per diem ialah biaya yang digunakan untuk menjamu relasi. Adapun juga macam-macam alat pembayaran dinas terbagi menjadi 3. Yang pertama, travel check ialah alat pembayaran sejenis cek yang dibuat khusus untuk orang bepergian dalam jumlah nominal yang relatif kecil, mulai dari US dollar 10, 20, 50, atau 100. Yang kedua, letter of credit ialah surat yang digunakan ketika seseorang membutuhkan dana dalam jumlah besar dalam perjalanan. Yang ketiga, credit card ialah kartu yang diterbit suatu bank di mana bank penerbit kartu tersebut meminjamkan uang pada konsumennya. Selanjutnya, persiapan mengatur perjalanan dinas. Adapun cara penyusunan jadwal perjalanan dinas. Seorang administrasi kantor atau sekretaris diharapkan mampu membantu pemimpin dalam menyusun atau mengatur jadwal perjalanan. Adapun juga langkah-langkah menyusun jadwal perjalanan dinas. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu rencana perjalanan pemimpin dan kegiatan secara acara perjalanan dinas. Maksudnya, kita sebagai sekretaris harus lebih tahu dahulu perjalanan dan kegiatan pemimpin kita agar pemimpin kita tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mempelajari daftar waktu perjalanan ialah buku berisi daftar rute perjalanan, waktu pemberangkatan, waktu kedatangan atau tiba di tempat tujuan, dan jenis transportasi yang digunakan. Yang ketiga, daftar waktu perjalanan. Pesawat terbang biasanya memuat informasi tentang A. Daftar nama kota dan tujuan. B. Daftar waktu, keterangan, dan waktu tiba di tempat. C. Jenis atau tipe dan nomor penerbangan. Sekian presentasi materi perjalanan dinas dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi